Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Spensawa, bertemu lagi dalam podcast SMP Negeri 1 Warung Asem pada program Bismillah, Bincang Islam, Ilmu dan Akhlak. Program ini merupakan seri acara dalam rangka memperkenalkan brand SMP Negeri 1 Warung Asem dalam bidang agama, serta menjadi sarana belajar yang lebih interaktif dan komunikatif bagi peserta didik. Perkenalkan, saya Fitri Asmarani Lukiana. Kali ini tidak sendiri, tentunya akan ditemani dengan narasumber kita yang sangat inspiratif dan banyak sekali prestasinya, terutama dalam bidang agama. Beliau merupakan pengawas PAI Kemenak di Kabupaten Batang, dan sekilas info teman-teman, beliau juga dulu merupakan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Warung Asem. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Sugito MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin, amin. Oke, kali ini selamat datang di podcast SMP Negeri 1 Warung Asem. Kembali lagi kita ketemu di ini, atmosfernya sedikit berbeda ini Pak ya. Dulu saya sama Pak Gito itu adalah murid dan guru. Saya dulu juga pernah jadi muridnya Bapak Sugito, dan luar biasa sekali beliau dalam mengajar. Sampai sekarang juga ada beberapa yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang di pramuka, di kelas ya Pak ya. Nah, sekarang kan Bapak sudah menjadi pengawas nih Pak nggih, pengawas PAI Kemenak Kabupaten Batang. Terus kalau boleh sedikit bercerita Pak, dulu Bapak mengajar di SMP 1 Warung Asem ini tahun berapa dan berapa lama Pak? Saya mengajar di sini mulai tahun 2005 Mbak Putri, 2005, sampai tahun 2019. 2005, wah lumayan lama juga ya Pak ya. Pasti banyak sekali cerita-cerita, pengalaman-pengalaman yang mungkin masih terngiang sampai sekarang. Nah, kan sekarang Bapak sudah menjadi pengawas, secara otomatis tidak lagi berinteraksi secara langsung dengan siswa gitu. Kira-kira ada nggak sih Pak hal-hal yang dikangenin gitu selama masih dulu ngajar sama sekarang yang sudah tidak dilakukan lagi? Kangen pasti Mbak. Jadi ketika kita menghadapi guru itu sangat berbeda dengan ketika kita menghadapi siswa. Siswa itu sangat unik sekali, banyak sekali banyak sekali macamnya, jadi sangat unik sekali. Kangen sekali betul. Pasti banyak sekali kelucuan ya Pak ya, yang sekarang sudah tidak lagi Pak kita rasakan ketika harus mengawasi Bapak Ibu gurunya sekarang Pak, bukan lagi siswa-siswanya. Oke. Nah, podcast kali ini Pak, kita akan membahas tentang pendidikan karakter dan akhlak melalui kelas agama di SMP Negeri 1 Warung Asem ini. Di mana sekarang di SMP Negeri 1 Warung Asem ini ada program kelas agama Pak. Program unggulan kelas agama yang diharapkan dapat menciptakan generasi yang berkarakter dan berakhlak. Kira-kira menurut Bapak, mengapa sih pendidikan karakter dan akhlak itu penting diterapkan? Karakter ya Mbak Vivi ya, jadi karakter itu adalah sesuatu yang muncul, yang lahir dari seorang manusia, seorang siswa, yang merupakan habits atau kebiasaan. Jadi kebiasaan ini sebenarnya adalah sesuatu yang berangkat dari apa yang dipikirkan oleh seorang anak, kemudian yang dipikirkan itu menjadi sebuah keinginan untuk dilaksanakan. Setelah dilaksanakan secara terus menerus, secara rutin, maka itu menjadi sebuah habit. Habit itu adalah karakter itu bisa menjadi karakter baik, dan juga adalah karakter bad habit atau good habit. Nah, seorang anak itu datang ke sekolah ibarat adalah sebuah kertas atau kanvas yang kosong Mbak. Jadi kanvas yang kosong, maka kemudian sampai di sekolah ini harus diisi oleh Bapak Ibu guru sebagai pelukisnya. Nah, pelukisnya itu kalau menurut saya dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah yang memberikan desain lukisan, kemudian yang kedua adalah yang mewarnai. Nah, misalnya saya menyebutkan guru matematika, guru IPA, guru IPS itu adalah mereka yang membuat desain gambar lukisannya itu, kemudian mewarnainya dengan karakternya itu adalah guru PPKN dan guru agama. PPKN itu menampilkan karakter nasionalisme, disiplin, itu adalah ditanamkan oleh guru PPKN, sedangkan guru agama itu menanamkan karakter, mewarnai karakter yang bersifat adalah religiositas keagamaan. Nah, ini harus dipaksakan. Maka
anak harus dipaksa untuk mampu melaksanakan apa yang diinginkan oleh sekolah yang akan ditanamkan kepada anak yang kemudian akan muncul menjadi kebiasaan atau karakter itu. Baik, sangat jelas penjelasannya ya teman-teman. Jadi pendidikan karakter dan akhlak itu sangat penting diterapkan di sekolah, tetapi tidak hanya tugas Bapak Ibu guru yang mengajar pendidikan agama Islam saja, tetapi semua Bapak Ibu guru harus bekerja sama untuk memberikan pendidikan karakter dan akhlak yang baik untuk peserta didik. Kemudian pertanyaan yang kedua ini Pak Nggih, untuk pendidikan karakter secara umum, pendidikan karakter dan akhlak di lingkungan Kabupaten Batang itu seperti apa Pak? Gambaran saat ini ya. Ya. Kalau dalam hal ini saya jelas tidak berani memberikan statement apakah saat ini karakter anak-anak siswa khususnya ya, karena dalam hal pendidikan itu baik atau buruk, itu saya tidak bisa memberikan statement secara khusus. Karena apa? Karena itu harus berdasarkan pada riset. Kita harus melakukan penelitian kira-kira di sekup Kabupaten Batang ini karakter atau akhlak anak siswa itu seperti apa, baik, sedang-sedang saja, atau buruk, itu kita tidak bisa memberikan statement. Hanya saja kalau kita melihat beberapa kasus yang kita dengar di medsos atau di pemberitaan beberapa hari terakhir, misalnya ada anak di SMK di sebuah kecamatan dekat dengan ibu kota itu melakukan terjadi tawuran, kemudian diangkut ke Polres, kemudian orang tua yang harus menjemputnya, itu misalnya, itu bisa menjadi gambaran. Kemudian informasi dari teman-teman guru binaan bahwa di sekolah itu tidak jarang terjadi yang sekarang ini masih menjadi PR kita bersama adalah bullying atau perundungan, Mbak. Iya. Jadi banyak sekali kemudian yang disampaikan oleh Pak Guru, misalnya, Pak, ini anak-anak sekolah kami itu kok ini ya, misalnya ketika saya mengajarkan Asmaul Husna Al-Alim, nah itu kemudian kalau kebetulan ada orang tua yang namanya Pak Alim, itu langsung anak-anak geger, wah Pak Alim gitu. Ini adalah beberapa contoh saja kasus bahwa memang kita masih memerlukan penanganan yang lebih serius terhadap karakter. Namun saya jelas tidak bisa menyimpulkan apakah Kabupaten Batang ini karakternya negatif atau positif atau sedang saja, tidak bisa menunjukkan. Hanya saja memang kalau dalam hal secara umum ya masih dalam taraf normal. Jadi buruk ya saya kira tidak, baik sekali ya saya kira juga tidak bisa kita katakan seperti itu. Memang tapi untuk untuk tipikal masyarakat di Batang yang sangat agamis dan seperti slogan Batang guyub rukun, saya kira masih bisa kita lihat pada karakter anak-anak sekolah maupun masyarakat secara umum. Masyarakatnya masyarakat agamis dan juga masyarakat yang sangat guyub, saya kira seperti itu. Ya. Terima kasih atas jawabannya Pak. Kemudian ini di sekolah kita SMP Negeri 1 Warungasem itu kan mengambil langkah untuk mengambil program unggulan itu kelas agama Pak Nggih. Karena pernah ada yang mengatakan bahwa Warungasem itu serambi Mekahnya Kabupaten Batang, itu saya pernah dengar. Kemudian ini kira-kira program kelas agama di sekolah itu dapat berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan karakter dan akhlak atau tidak Pak di lingkungan Warungasem ini khususnya? Saya kira ini program yang sangat bagus sekali Mbak. Jadi saya ke sekolah-sekolah binaan itu baru beberapa yang sudah meluncing sekolah agama, walaupun mungkin kita tidak bisa dalam hal ini adalah menyaingi atau menyamai sekolah-sekolah yang basic agama, tapi ini adalah sebuah terobosan yang sangat bagus. Jadi karakter itu saya sampaikan di awal, karakter itu adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu harus dipaksakan, harus dimulai dari paksa. Misalnya begini, ada anak kita yang berangkat sekolah itu biasanya
mepet-mepet jam masuk, itu kan ada itu kalau zaman dulu saya mengajar ada itu. Itu kalau disuruh berangkat pagi ya tidak bisa, karena memang itu sudah karakternya, sudah habitnya seperti itu. Tapi berbeda juga anak yang datang jam 6. Jam 6 itu sudah sampai di sekolah. Disuruh berangkat siang juga tidak mau. Nah, agar anak yang datang jam mepet-mepet jam masuk itu bisa berangkat pagi, katakanlah setengah 7 atau 7:30, itu perlu dipaksa, perlu dilakukan pemaksaan. Nah, saya kira penerapan sekolah agama saya kira adalah salah satu upaya untuk memaksakan anak untuk bisa memahami kemudian menerapkan karakter-karakter akhlak yang disampaikan melalui sekolah agama. Pembiasaan begini misalnya, anak yang sebelumnya tidak terbiasa ngaji setelah maghrib misalnya, maka dia harus dipaksa ngaji. Pertama itu memang tidak enak, jadi yang namanya memaksa itu tidak enak. Misalnya gini, saya biasanya sedekap itu begini, kok ujuk-ujuk disuruh ganti begini, ini rasanya tidak enak. Tapi kalau ini sudah yang tidak enak itu kita lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 1 bulan, ini menjadi sebuah kebiasaan. Saya kira ini adalah langkah yang baik, melaunching atau menerapkan atau memprogramkan sekolah agama ini adalah untuk memaksa anak untuk menguatkan keagamaan. Di samping memang Warung Asem yang orang menyebutnya sebagai Serambi Mekahnya Kabupaten Batang ini memang sangat sinkron. Jadi apa yang ada di masyarakat ditangkap dengan baik oleh pihak sekolah, kemudian diwujudkan dalam bentuk sekolah agama adalah nilai plus, nilai baik, nilai bagus dari sekolah negeri yang orang kadang berpikirnya pelajaran agama ini hanya 3 atau 4 jam. Ini kan menjadi nilai yang sangat bagus. Karena memang biasanya seperti itu ya Pak, dipaksa dulu, terpaksa akan dibiasakan dan menjadi terbiasa gitu Pak ya. Selanjutnya menurut Bapak kira-kira masukan atau apa program ideal kelas di dalam kelas agama yang bersifat efektif dan efisien itu yang seperti apa? Ideal itu adalah sesuatu yang sulit. Jadi ideal itu sesuatu yang sulit, tapi memang harus kita upayakan untuk mencapai sesuatu yang mendekati ideal, menjadi bagus. Jadi artinya ketika kita melaksanakan sesuatu itu tidak asal-asalan ya Mbak ya. Jadi kita tidak asal-asalan mengerjakan sebuah program itu, yang penting jalan kan, dan seperti itu. Kita harus menyiapkan agar program ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan mendekati ideal tadi. Nah, yang mendekati ideal itu misalnya yang pertama harus disiapkan program. Program itu harus disiapkan. Saya kira pihak sekolah juga sudah menyiapkan program kelas agama. Programnya itu meliputi kapan dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana mengukurnya, kemudian hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, kemudian setelah dilaksanakan program, yang tidak kalah penting adalah pelaksanaannya. Jadi programnya bagus, kalau tidak dilaksanakan dengan bagus juga percuma. Maka pelaksanaannya juga harus bagus. Pelaksanaan itu meliputi apa? Meliputi tenaga pengajarnya juga harus kompeten. Paling tidak ya minimal syukur-syukur lulusan pesantren yang menguasai tentang ilmu keagamaan. Nah, selain program, pelaksanaan adalah materi. Materi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang sudah kita harapkan. Jadi goalnya itu apa, ingin siswa itu bentuknya seperti apa, materi harus kita siapkan. Jadi ini harus nyambung. Dan yang berikutnya adalah program itu dilaksanakan sesuai dengan program. Setelah program, kemudian pelaksanaan, kemudian materi, maka ini harus dilaksanakan. Ini harus dilaksanakan sesuai dengan rel yang disiapkan. Dan terakhir harus ada evaluasi. Evaluasi itu misalnya ini 1 semester ini baru berarti nggak ya? Ini baru ya. Ini mendekati akhir tahun. Nah, nanti di akhir tahun ini harus dievaluasi. Apa yang sudah bagus itu dipertahankan, syukur ditingkatkan. Apa yang masih kurang itu harus dicari. Kurangnya di apa? Nah, ini harus
harus dilaksanakan evaluasi. Ini evaluasi ini sangat penting. Biasanya orang kadang kalau melaksanakan sesuatu itu menjadi tidak maksimal karena tidak ada evaluasi, Iya. Mbak. Sudah nyaman-nyaman saja Iya. begitu. Nah, Betul, maka ini Pak. evaluasi ini saya kira sangat penting. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Pak ya. Memang semuanya itu perlu disiapkan ya Pak Betul, ya. nggih. Semuanya dari program, pelaksanaan sampai dengan evaluasi itu juga butuh kerjasama yang bagus dari pihak sekolah dan para pengajar karena pengajar eh, idealnya, maksudnya bagusnya gitu ya Pak ya, diambil dari ustadz dan ustazah atau lulusan dari pesantren agar program ini juga berjalan lebih baik. Seperti itu, guys, lebih maksimal. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, terakhir Pak, kira-kira wejangan apa ke Bapak untuk SMP Negeri 1 Warungasem dalam upaya mengembangkan kelas agama ini? Apa ya? Ya mungkin kalau saya kembali ke tadi, sekolah harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan program ini. Satu. Yang kedua, sekolah harus menyiapkan sarana prasarananya. Program ini harus berjalan dengan baik, harus siapkan sarana prasarananya. Kebutuhan untuk kelas agama ini apa? Ini harus disiapkan. Nah, yang ketiga adalah selalu koordinasi dengan, kalau saya melihatnya harus koordinasi dengan lingkungan. Karena ini lingkungan Warungasem ini adalah sangat religius dan kita menerapkan sekolah agama, ini harus koordinasi dengan lingkungan, tidak alergi untuk silaturahim dengan Pak Yai di lingkungan, tidak alergi silaturahim dengan madrasah-madrasah yang ada di lingkungan, agar ini menjadi sebuah rantai yang saling menjalin. Jadi di sekolah itu anak-anak mengikuti ngaji dengan Pak Ustadz, Pak Ustadzah, mengikuti kegiatan pembelajaran di madrasah. Di sekolah itu tidak hanya tidak hanya pelajaran agama, tapi juga tidak hanya pelajaran umum, tapi juga pelajaran agama. Nah, yang paling penting adalah ini, sekolah program agama harus menyiapkan semacam tagihan yang fungsinya untuk memaksa anak itu. Misalnya begini, anak karakter itu, saya kembali ke karakter itu adalah sebuah kebiasaan. Nah, untuk menjadi kebiasaan ini harus dilaksanakan pembiasaan. Nah, pembiasaan menjadi kebiasaan ini harus ada tagihan. Anak itu harus misalnya setiap minggu, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, paling tidaknya harus dievaluasi anak, misalnya tentang ibadahnya, anak tentang kemampuan membacanya. Ini harus ada tagihan. Kalau tidak ditagih, anak juga akan enjoy saja gitu. Maka ini harus ada tagihan. Evaluasi, Pak, betul. Anak harus ditagih, harus dipaksa untuk melaksanakan apa yang sudah kita programkan, sehingga target menanamkan karakter melalui sekolah agama ini menjadi maksimal. Kalau tidak ada tagihan, anak akan biasa saja. Yang penting mantap gitu. Saya kira itu, Mbak. Jadi tidak hanya teori saja Pak, ada prakteknya ya. Memang harus ada prakteknya, hasil dari anak-anak selama mendapatkan pembelajaran kelas agama itu seperti apa, terutama mungkin prakteknya di masyarakat, biar kelihatan, wah misalkan walaupun masih SMP tapi sudah bisa memimpin tahlil misalkan. Nah, itu kan dari, kalau dilihat kan lulusan mana dari SMP Negeri 1 Warungasem. Nah, itu hasilnya dari kelas agama mungkin gitu ya Pak ya. Jadi ada penerapannya di lingkungan masyarakat. Jadi tidak hanya sekitar teori yang dibelajarkan di dalam kelas, tapi anak-anak juga dapat menerapkannya di lingkungan masyarakat. Sehingga kelas agama ini ada manfaatnya, Mbak. Iya, betul. Terima kasih Pak Sugito atas waktunya. Kita banyak sekali ilmu yang didapatkan dari Bapak, dari pertama pendidikan karakter itu pentingnya seperti apa, karakter, akhlak, jadi seperti tadi yang terpaksa, dibiasakan sampai akhirnya menjadi terbiasa gitu ya Pak ya.
dan minta doanya Bapak semoga program kelas agama di SMP Negeri 1 Warung Asem ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan sesuatu yang memang diharapkan dari sekolah, menciptakan generasi penerus yang berakhlak dan berkarakter sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat kita. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Fitri Asmarani Lukiana mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.